Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Makin tambah runyam dan kacau. Pendukung Anies Baswedan bisa menangis melihat keadaan ini. Gak habis pikir stadion JIS ini malah makin bikin publik bingung dan terkejut. Setelah bongkar rumput dan akses keluar masuk, atap canggih JIS yang bisa buka tutup disarankan ikut bongkar, yang nyaranin ahli agronomi. Chairman Karya Rama Prima Kamal Mutakin mengusul agar renovasi Jakarta International Stadium JIS tidak hanya dilakukan pada rumput di lapangan utama dan akses keluar masuk stadion saja. Dia mengatakan renovasi Stadion Kebanggaan Anies Baswedan itu juga bisa menyasar atap stadion. Dalam penelitiannya, Kamal menemukan berbagai masalah, selain masalah kurangnya ketebalan karpet selaku bidang tanam dari rumput hybrid. Stadion tersebut juga dianggap kekurangan sinar matahari akibat desain yang digunakan. Untuk itu dia berpendapat jika atap stadion sebaiknya dibongkar saja. Ya harus ditambah matahari, buka. Kalau misalkan harus nambah sinar matahari ya dibuka, kata Kamal. Andalan timnas wanita nanti di laga semifinal jelas ada dalam diri Claudia Alexandra Scheunemann. Dia sekejap langsung dikenal oleh banyak pecinta sepak bola, terutama bagi sepak bola wanita. Claudia Alexandra Scheunemann lahir di Tangerang, Banten, tanggal 24 April 2009. Sejak usia belia, Claudia Scheunemann sudah menyukai sepak bola hingga menjadi salah satu pilar utama timnas Indonesia putri kelompok umur hingga sekarang. Perjuangan untuk menjadi salah satu bagian dari timnas wanita sudah pasti harus mengorbankan waktu bermain, bahkan di hari libur pun harus tetap latihan. Tidak mudah memang untuk mencapai di titik itu, tetapi dengan giat berlatih dan ada kemauan, pasti di situ ada jalan, ungkap Claudia. Di akhir, dia menyebutkan masih banyak kekurangan pada dirinya dan terus berharap bisa menjuarai turnamen ini. Masih bisa banyak yang harus diperbaiki untuk bisa membawa tim ini menjadi juara. Ya, tentunya kami bisa menjadi juara AFF ini. Untuk masalah berapa jumlah gol yang saya cetak itu tidak terlalu penting, tutupnya. Bima Sakti sebut kerangka timnas Indonesia U17 sudah terbentuk. Kerangka utama Indonesia U17, kata Bima, adalah ex-skuad Piala AFF U16 2022. Ketika itu Garuda Asia sebutan Indonesia U16 meraih gelar juara setelah mengalahkan Thailand di partai final. Ya, kita sudah ada pemain-pemain yang kemarin juara Piala AFF U16 di Yogyakarta. Kita tinggal mencari kekurangan yang ada. Kita ambil buat bergabung dengan kerangka yang sudah ada, ucap Bima. Beberapa legenda yang dilibatkan untuk seleksi ini adalah Ruli Nere, Budi Sudarsono, Firman Utina, Firmansyah, dan Indrianto Nugroho. Para mantan pemain timnas Indonesia ini akan membantu Bima menyeleksi pemain. Dari seleksi di Kabupaten Bandung yang terdiri pemain-pemain asal Jawa Barat, Bima tak bisa menyebutkan berapa jumlah pemain yang akan diambil. Intinya hanya pemain sesuai kebutuhan yang akan dipanggil. Kita inginnya melihat kualitas, tergantung nanti kebutuhan di tim kami juga, dan ya kan kita sudah mengirimkan standarisasi yang kita minta, nanti lihat game mereka bagaimana, ucap Bima. Media Vietnam mulai usil soroti timnas U17 Indonesia yang panggil pemain diaspora untuk Piala Dunia U17 2023. Seperti diketahui dari 34 orang yang dipanggil, terdapat 6 pemain diaspora. Pemanggilan pemain-pemain diaspora ini ternyata membuat media asal Vietnam kembali usil. Media yang satu ini memang bukan sekali dua kali usil dan mengkritik sepak bola Indonesia, terutama soal tim nasional.
Kali ini yang mencuri perhatian media tersebut adalah Bima Sakti yang memanggil beberapa pemain keturunan tersebut. Indonesia memanggil sederet pemain asing untuk mengikuti Piala Dunia U17, tulis di tahun 247. Tak hanya soal tiba-tiba tampil di Piala Dunia U17 yang menjadi sorotan media Vietnam. Detau 247 juga menyoroti beberapa pemain yang memang menonjol dan belakangan ini cukup menarik perhatian. Welber Jardim menjadi salah satu pemain diaspora yang banyak mendapatkan sorotan akhir-akhir ini. Hal ini karena gaya permainan atau teknik individu dari Welber Jardim yang disebut luar biasa. Welber Jardim diharapkan bisa menjadi andalan timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17 2023, tulis media tersebut.